Dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yos, selamat sore teman Pro 2 yang udah mantengin kita di live chat YouTube RRI Singaraja Official. Selamat datang, dan juga buat teman Pro 2 yang udah gabung ikutan join di aplikasi RRI Digital di special live chat kita yang mau dengerin obrolan sore ini teman Pro 2 ya. Ini menarik banget nih. Buat kamu yang lagi pusing-pusingnya ngurus sekarang lagi, aduh bikin judul apa ya? Kapan ya aku revisian proposal ya? Ini semester 5 kayaknya mulai menyeramkan deh. Nggak tahu kenapa makin kesini kok kayaknya makin serem gitu. Datang ke kampus bukannya happy ya, malah kayak setiap langkah tuh ada istilah proposal, proposal lagi, revisi lagi gitu. Hidupku tuh selalu penuh dengan perbaikan kok gitu. Iya, soalnya proposalku direvisi terus. Sore ini teman Pro 2 kita punya 3 superhero yang keren banget dan ikutan ngobrol sama kita, bakal share soal hibah riset program kreativitas mahasiswa 2024. Kita sapa dulu, ada siapa aja? Halo, jadi di sini kita dari tim PKMRE Katokats. Di sini ada yang pertama ada Ibu Ketua kita. Halo Ibu Ketua. Halo guys, perkenalkan aku Indira Maheswari. Dari jurusan kedokteran nih, Universitas Pendidikan Ganesha. Asik. Kalau yang dari tadi suaranya tuh berat banget ya, kalah maco suaranya. Ini aku tenggelam banget teman Pro 2 ya. Enggak juga dok Kak, enggak juga. Iya, kita coba deh tes bilang teman Pro 2 coba. Teman Pro 2. Wih, dalam banget. Wow. Voice-nya dalam banget. Sama siapa? Oke, jadi perkenalkan aku Mahayana dari Kedokteran Undiksa angkatan 2022. Salam kenal semua buat teman Pro 2. Asik. Ada Mahayana, ada Indira. Nih kita ke yang paling kalem teman Pro 2. Siapa What's up, tuh? brother? Oke, aku Indra Dwi Saputra. Aku dari Biologi angkatan 21. Angkatan 2021. Wah, ini kayaknya anak MIPA semua deh ini. Anak rumus semua deh ini. Anak rumus, anak Belum eksak. tentu juga. Anak kedokteran, anak MIPA juga teman Pro 2. Ini full rumus ya. Jadi baru bangun kita mikirin kopi, mereka mikirin pemecahan masalah. Kopi dipecahkan dengan masalah. Asik. Iya, biar nggak stres ya kan. Betul. Kan minum kopi dapat kafein biar lebih strong. Biar lebih strong, biar lebih melek gitu matanya. Kecuali habis minum kopi kita revisian, guys. Beda lagi. Wah, itu sih. Beda lagi sih itu ceritanya. Itu beda cerita. Ditanya sama dosen kan, kamu kenapa tetap mager datang ke kampus padahal udah ngopi ya? Soalnya saya kopikiran ya. Boleh. Masuk ya? Masuk. Ya, tidak percuma lah kita on air sore ini ya. Iya. Ini soal hibah riset program kreativitas mahasiswa. Betul. Ini kan istilahnya salah satu kegiatan yang mungkin dihindari oleh banyak kalangan mahasiswa. Salah satunya mungkin aku dulu. Betul. Yang nggak mau ngambil riset-riset beginian. Pertama yang pengen aku tanya tuh, kenapa tertarik di bidang ini gitu? Kenapa nggak di bidang ajang lain gitu? Dari Ibu Ketua langsung deh, Indira. Oke, kita tertarik dengan bidang ini terutama riset eksakta karena kita kan di MIPA nih, tentunya kita suka melakukan penelitian terkait dengan riset. Jadi riset ini kita di bidang penelitian kecacingan nih kita ambil. Jadi kecacingan ini terutama merupakan penyakit tropis terabaikan yang sering banget diabaikan di Indonesia. Jadi kita mengangkat hal itu untuk dijadikan suatu riset. Gitu Kak. Wow. Kecacingan. Betul ini sekali. dijadikan sebagai program kreativitas mahasiswa atau PKM ya. Iya, benar ya. banget. Ini dari awal mulai kalian emang akrab dari satu tim gitu atau ketemunya di mana kok bisa? Oke, jadi kita di sini ada 2 prodi ya Kak ya di dalam satu tim, ada kedokteran dan juga ada biologi. Sebelumnya kita ini ada yang nggak akrab, ada yang akrab. Satu kelas juga ada, terus ada juga semester 6 dan juga semester 4 sebelumnya. Oh, jadi nggak rata satu semester gitu? Oh enggak, kita beda-beda Variatif semester. dia, Kak. Bener banget sih. Oke. Dengan tidak akrab tapi bisa ikut PKM ya? Iya bener banget. Kok keren sekali. Dari PKM kita saling kenal jadinya. Betul. Nah, terus nemu ngumpulnya gimana?
Jadi kita kumpulnya itu pertama kita cari dulu kan Kak, siapa aja yang berminat nih di bidang riset, suka penelitian gitu. Oke. Terus semakin lama, oh ini ada orang nih yang suka penelitian, ada Deo Mahyana, itu kemudian ada Kak Indra dan juga ada Oke. Satya Janendra dan juga Komang Triasa. Oh. Gitu. Jadi kita saling melengkapi gitulah Kak jadinya. Asik. Betul banget. Tidak seperti Sal Priadi yang dari planet lain ya. Oh, iya. Ini kalau ngomong yang satu tim, yang semesternya paling tinggi siapa? Semester 6, Kak Indra Halo. dan Kak Satya. Ya, Oh, yang kebetulan Kak Satya yang hadir ya. Iya, yang Wah, hadir. siap. Ini berarti semester sekarang Semester 6 mau naik semester 7. semester 6 mau naik semester 7. Yap, Langkah mulai berat nggak kalau Wah, ini boleh tanya nih, apa judul kamu sekarang? Udah mulai ada yang gini Udah ya. mulai, aduh apa ini sekarang dipelajari gitu kan? Jatuhnya udah bukan nanya udah bayar UKT belum? Enggak ya. Enggak. Tapi Sekarang apa judul judul udah kamu ada. ke depannya? Aduh, Bagaimana ya ampun. penelitian ini? Aduh. Dijawabnya gimana? Ya, Bu, doain aja yang terbaik ya, Bu ya. Cuma bisa minta doa aja. Minta doa Kalau aja. Indira semester apa sekarang? Semester 4 mau naik ke semester 5 Kak. Iya masih jauh, masih jauh. Iya masih jauh, tapi udah mulai stres sih. Udah mulai hawa-hawanya. mulai. Izinkan dulu senior yang merasakan. Oke, izinkan ya. senior dulu. Kita berikan aja kakak dulu lah yang jadi korban gitu. Oh iya. Nanti Gak apa-apa saya- tumbal percobaan sih ya. Iya, tumbal percobaan kan satu tim paling tua ya. Benar. Yang berarti kalau Mahyana Aku semester 4 Kak, kebetulan. Oh, sama, Iya, sekelas. sama Indira, sama Komang Triasa. Triasa. Kebetulan kita semester 4 dan kita satu kelas, begitu. semester 4 dan satu kelas. Wah, Iya. enak ya. Iya. Komunikasinya gampang. Iya. Bener banget. Pilihannya kenapa ngambil kecacingan dari kesekian banyak isu yang ada? Kan ada stunting ya kan ada Iya, ini bener kenapa banget. ngambil kecacingan? Oke Kak, sebelumnya kita kan di kedokteran itu ada namanya penyakit tropis terabaikan. Kita diajarkan itu. Jadi kita kayak mencari suatu hal yang terkait dengan penyakit tropis terabaikan. Salah satunya adalah kecacingan. Kecacingan juga merupakan suatu prevalensi di Indonesia yang sangat tinggi 28%. Dan Wow. tapi keberadaannya itu belum sama sekali lebih diurus itu loh Kak. Jadi kita menggunakan kecacingan untuk diangkat lebih lanjut terkait dengan penyakitnya tersebut dan kita menggunakan modifikasi teknik CAD/CAM. Itu sebagai salah satu pencegahannya. Wah, teman berarti kayak aku perlu ngambil buku dulu ya. Iya, Oh my god. kedengarannya ruwet mungkin ya. Ribet banget ini. Ah. Ya ampun. Tapi seru. Seru loh, Kak. Sebenarnya simple tapi kompleks gitu Kak Iya. penelitian kita. Bener banget sih. Simpel tapi kompleks tuh gimana? Gini, jadi mungkin buat teman-teman Pro 2 yang belum tahu apa itu teknik CAD/CAM, jadi dalam diagnosis kecacingan itu kita menggunakan teknik CAD/CAM ini untuk menentukan apakah si orang ini derajat keparahan kecacingannya udah tinggi atau enggak. Nah, di dalam teknik CAD/CAM ini kita memanfaatkan mikroskop sebenarnya untuk menentukan apa ada cacing atau tidak pada sampel orang yang kita duga kecacingan seperti itu. Nah, di dalam teknik CAD/CAM ini kita menggunakan bahan pewarna yang namanya methylene blue. Mungkin teman-teman yang dari prodi biologi, kimia atau kedokteran pernah dengar yang namanya methylene blue. Nah, si methylene blue ini sayangnya itu sifatnya karsinogenik. Nah, karsinogenik itu mungkin teman-teman juga pernah nge-scroll di TikTok dengar namanya karsinogenik yang artinya kurang lebih dapat menimbulkan kanker. Nah, kemudian selain itu si methylene blue ini dampaknya bagi lingkungan relatif kurang baik seperti itu. Jadi dia sifatnya pencemar lingkungan. Nah, oleh karena itu kita menggunakan limbah bunga yang ada pada canang sebagai pengganti methylene blue dalam teknik CAD/CAM. Bukan gitu ya Indira ya? Bener banget sih Mahayana. Ya, ini ada pertanyaan keren nih. Kenapa milihnya ngambil yang di limbah bunga gitu? Oke. Kenapa harus itu? Kenapa nggak nyari zat atau unsur yang emang udah ada aja? Oke Kak, kebetulan nih sekarang kan Hari Raya Pagerosi ya. Betul. Tentunya kita menggunakan canang nih, banyak banget Pasti. nih limbah yang dihasilkan dari canang kan di setiap keluarganya. Iya. Jadi kita menggunakan limbah dari canang, penggunaan kita per hari, dan terutama di upacara hari suci ini menghasilkan 2,4 kg loh Kak. Waduh. Bayangkan itu banyak banget kan. Jadi kita manfaatkan limbah canangnya tepatnya pada bunganya seperti bunga pacar air ungu, merah dan juga bunga gemitir serta bunga campuran dari ketiga bunga tersebut dijadikan suatu pewarnaan. Jadi kita menggunakan bahan halam digunakan sebagai pengganti dari penggunaan pewarna alternatif sintetisnya itu, methylene blue. Ya seperti itulah Kak. Luar biasa Tambahan sekali. lagi Kak, Ha-ha. biasanya apalagi saat upacara kayak gini kan setelah diaturkan ya kalau nggak salah bahasa Iya, lainnya. benar-benar. Diaturkan setelah itu kan udah kelar, tidak ada Iya. tindak lanjut lagi dan akan berakhir kepada pembuangan sampah. Iya. Nah, maka dari itu kami tim CAD/CAM ini Kak juga bagaimana cara kami mengurangi sampah organik yang ada di Pulau Bali itu dengan memanfaatkan limbah canang itu Kak. Wow. Jadi kan bisa dikatakan walaupun kita bersembayang juga tapi
itu juga bisa sebagai apa ya, secara medisnya juga gitu loh Kak. Wah, ini bakal nyenggol banyak bidang nih, teman Benar. Pro 2. Bener banget Kak, sih. bener banget. Jadi kita bakal ngobrol lebih dalam lagi teman Pro 2 ya. Ini udah pada rame, kita mau sapa dulu yang udah ada ikutan di live chat kita. Ada Asri, ada Kirana, ada Santi, ada Deta, ada Mr. Murdana, ada Koming, ada Ratih. Dan juga lain-lain lagi teman Pro 2. Ntar bakal aku sapa satu-satu deh kalau sempat ya. Thank you bang udah join teman Pro 2. Jadi yang punya pertanyaan langsung gaskan di kolom live chat boleh, atau di WhatsApp juga di 0811 399 1054. Dan seperti biasa di live chat kita di RRI Digital juga teman Pro 2. Gaskan, kita bakal tungguin, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Pro 2. Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2. Yeah, I just wanna make money on the side, yeah. Biar semua masalah selesai, yeah. Gak bakalan tahu if I never try, yeah. Asal uangnya halal kita cincai, yeah. Side hustle on the side, yeah. Fight, tiap hari fight, hey. Like, you know what it's like, yeah. Tegang sedap sambil tensi turun naik, yeah. Mulai habis nih uang, habis ya. Pemasukan berkurang, sadis ya. Cek saldo ulang-ulang, nagis ya. Pala gue kunang-kunang, nagis. Kerja kagak ada, duit dari mana? Tagihannya nambah, rekeningnya hampa. Lama-lama malah pusingin masalah. Mungkin gak saatnya bisnis lain aja. Mulai mikir sampingan biar masalah jadi punya tandingan, ya. Biar sama pendapatan gue akhirnya pun bisa balikan, ya. Cuma netes recehan, siapa tahu nantinya ada rasa aliran. Sekarang sampingan, besok mungkin sumber utama penghasilan. I just wanna make money on the side, yeah. Biar semua masalah selesai, yeah. Gak bakalan tahu if I never try, yeah. Asal uangnya halal kita cincai, yeah. Side hustle on the side, yeah. Fight, tiap hari fight, hey. Like, you know what it's like, yeah. Tegang sedap sambil tensi turun naik, ya. Gue banyak tanggungan, jadi gue perlu pemasukan, ya. Kalau minim tanggungan, gelisah kayak gue kerasukan. Duduk terbendung di kursi, kepala muter sambil komat kamit. Situasi terkini yang sulit bikin ekonomi jadi morat marit. Hey, yang anak hip hop, yo, lagi sepi job, yo. Semua jadwal, sekarang di drop. Tagihan berantem sama tabungan udah menuju ajal. Saatnya banting setir, cari sampingan yang penting halal. Hey, mulai mikir sampingan biar masalah jadi punya tandingan, ya. Biar sama pendapatan gue akhirnya pun bisa balikan, ya. Cuma netes recehan, siapa tahu nantinya ada rasa liran. Sekarang sampingan, besok mungkin sumber utama penghasilan. I just wanna make money on the side, yeah. Biar semua masalah selesai, yeah. Gak bakalan tahu if I never try, yeah. Asal uangnya halal kita cintai, yeah. Side hustle on the side, fight, tiap hari fight, like, you know what it's like. Tegang sedap sambil tensi turun naik. Senin ke Kamis, nafas kembang kempis. Ngos-ngosan untuk tetap waras dan realistis. Saldo di ATM seperti osteoporosis. Digit demi digit rontok ditakis sampai kronis.
Tiap bulan berantem sama tagihan yang menantang. Seakan ku cuma remahan renginang di kaleng kongguan. Pusing tujuh keliling-keliling digeprek sampai pusing. Makin rungsing, nyari senting, garis langit pun terlihat miring. Pakai berbagai jurus untuk ngadepin tagihan. Dari kungfu jujitsu sampai silat semua kejengkang. Enggak boleh keseringan, kelamaan bikin tuman. Bulan depan siapin jurus baru untuk ngelawan tagihan. I just wanna make money on the side, yeah, yeah. Biar semua masalah selesai, yeah, yeah. Gak bakalan tahu if I never try. Asal uangnya halal kita cincai, yeah. Side hustle on the side, yeah. Fight, tiap hari fight, like, you know what it's like. Tegang sedap ambil tensi turun naik, cash and delivery, money on my mind. Jadi entrepreneur gua asal underground. Buat gue tiap hari menjadi slave. Cari yang sampingan biar gak going crazy. Film horor jadi realita. Tabungan terlihat tak tersisa. Lihat saldo stats makin meningkat. Bisa jadi gila. See me on the move, watch me hustle and grind. Bagai namaku, coffee dengan dollar sign. Tak akan menyerah, no, never stop trying. Yes I just wanna make money on the side, yeah. Biar semua masalah selesai, yeah. Gak bakalan tahu if I never try, yeah. Asal uangnya halal kita cincai, yeah. Side hustle on the side, yeah. Fight, tiap hari fight, like, you know what it's like, yeah. Tegang sedap sambil tensi turun naik, yeah. Cash rules everything around me. Cream got the money, a dollar bill, yeah. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Yo teman Pro 2 masih bareng Abdi Putra sore ini nemenin kamu di sore ceria bikin sore kamu makin berwarna bareng sama Mahayasa Indira bersama Indra juga. Indra. Iya. Mahayana. Iya Mahayana. Kayaknya Mahayana tengah-tengah deh harusnya deh. Oke, Dia sorry. memisahkan Indira dan Indra. Wah, bahaya tuh. Saya mereka deketan namanya sama lagi gitu ya. Mirip-mirip. Ini kita ngomongin soal hibah ya. Betul. Ini adalah salah satu bidang yang dihindari banyak mahasiswa itu satu. Terus yang kedua, konon katanya ini bisa jadi apa ya? Jadi ekuivalen ya, bener ya? Ya. Yang dia Disetarakan. disetarakan dengan mata kuliah. Ada tujuan kesananya atau emang karena hobi aja beginian? Sebenarnya ada sih. Ada secara implisit. Ya, begitu. implisit gitu ya. Jadi kita kalau misalnya ikut hibah ini, terutama di PKM program kreativitas mahasiswa, kita di sini juga dapat hibah kalau misalnya kita dapat dikolerasikan ke bagian skripsi. Iya. Betul. Karena kita kan tujuan utama kita kuliah juga menghasilkan skripsi kan. Kak? Tugas akhir, Iya, tugas ilmiah akhir, ya, gitu. tugas ilmiahnya. Nah, Dan- jadi mungkin aku ingin nambahin ya Indira ya. Gas. Jadi untuk konversi ini mungkin buat teman-teman pendengar dimanapun kalian berada. Jadi kalau untuk di PKMRE khusus di institusi kita, di lembaga kita, jadi kita kebetulan dapat konversi untuk tugas akhir. Nah, tapi ada ketentuan khususnya yang lebih lanjut, yang mana kita akan lanjut kalau kita bisa lanjut ke PIMNAS. Nah, jadi mungkin supaya ada gambaran buat teman-teman juga. Jadi riset kita saat ini masih di tahap hibah pendanaan. Nah, ada tahap selanjutnya yang namanya PIMNAS, yakni Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Oke. Nah, jadi setelah kita lolos yang namanya PKP2 atau semacam Monef gitu dari tim Belmawa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kita akan disaring lagi untuk masuk ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, itulah nanti jadi ajang penentu siapakah universitas di Indonesia yang bisa. punya power gitu. Deg-degannya di sana tuh. Iya, betul banget sih. Ya, satu sisi kita jadi mahasiswa, pengen masuk, pengen goal ke sana. Ya, Nah, betul. pembina sama dosen-dosen tuh ngarap juga tuh. Biasanya kan, ayolah biar saya tidak membina skripsi ini. Karena kita stres mikirin skripsi, dosen kita lebih stres lagi tuh. Betul. Ngelulusin kita caranya gimana? Coba? Iya bener banget sih. Karena kan pertanggungjawabannya juga kan ya Bener. terhadap apa yang diambil dan Bener. bagaimana ke depannya. Itu dia. Wes.
Indra. Tapi Sungguh motivasional. Tapi gitu. juga gini Kak, seandainya nih ya, mungkin kita ngomong fair aja ya. Iya. Kan kadang juga ada yang tidak karena saya contohnya kayak saya suka di bidang molekuler sebenarnya. Iya. Mungkin untuk di bidang ini saya malah mencari pengalaman dengan teman-teman kedokteran yang memang kan di biologi kan ada batasan ya, ada gapnya ya. Di sini saya malah belajar sama mereka di mana oh ternyata ini loh cara pewarnaan yang baik dan sama ini nggak harus pakai apa-apa yang berbau sintetik ternyata yang alamiah pun ternyata juga bisa. Betul banget. Itu dia tuh yang begini-begini kan. Ini Oke. istilahnya penambahan ilmu yang Iya, tidak benar. bisa didapatkan di mata kuliah. Bener banget. Betul. Karena mata kuliah cuma satu doang kan. Benar. Kalau udah satu mata kuliah kita nggak bisa nyuri mata kuliah yang lain. Betul Ya sekali. kecuali ikut pertukaran mahasiswa. Oh, itu beda Benar. lagi. Itu beda cerita, Kak. Jadi makanya adanya kegiatan hibah ini nih bakal menyinggung banyak bidang, nggak cuma di biologi aja, nggak cuma di ini aja. Kendala terbesar dulu deh, sebelum kita ke baik-baiknya, jelek-jeleknya dulu biar happy ending. Oke, mungkin dari Ibu Ketua dulu kayaknya Silakan, banyak Ibu. sekali Oke. raut wajahnya sudah bercerita. Iya. Sangat bercerita banget Kendala ya. pertama nih, gimana Indira? Kendala pertamanya pastinya waktu, Kak. Kita kan betul sekali. masih mahasiswa nih, dan kita harus ngimbangin waktu kita antara kita kuliah dan juga kita penelitian. Apalagi kita itu kuliah kedokteran dan juga biologi. Kakaknya magang dan kita juga ada ujian, juga ada praktikum yang tentunya itu kayak Ada OSCE. menyita waktu. Iya, OSCE bener banget. Baru aja kita Waduh. menyelesaikan OSCE, abis itu kita korelasiin juga ke bidang penelitian juga. Kemudian kita kayak itu jujur lumayan Itu lumayan jadi struggle burn buat out. kita Iya ya nih ya, sih. buat khususnya buat anggota tim kita yang di kedokteran karena mungkin buat teman-teman juga udah tahu ya gimana beban dan juga pressure-nya untuk jadi mahasiswa kedokteran. Kemudian kita menekatkan diri gitu ya untuk ngambil kerjaan lebih gitu kasarnya. Nah, mungkin itu dulu sih dukanya yang aku rasain sama sebenarnya kalau dari segi duka sih sebenarnya yang kita harus merelakan hal-hal lain. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lain bisa dapat porsi waktu belajar di kuliahan yang lebih banyak sementara kita harus bagi-bagi waktu sehingga harus ada beberapa yang harus kita dalam tanda kutip korbanin waktunya gitu Kak. bener banget sih waktu. Apapun itu ya, prestasi pun perlu pengorbanan. Betul. Segala sesuatu gak ada yang mudah soalnya Kak di dunia ini Kak. Iya, benar banget. Apapun itu, bahkan yang mudah pun kadang-kadang nggak mudah. Ya, Iya, benar, bener setuju banget banget. sih. Yang mudah pun kadang-kadang yang sederhana kita minum air. Iya. Minum air tinggal angkat air masukin ya. Kadang-kadang keselio juga. Benar. Ada tetap titik sulitnya ada gitu. Iya. Pernah nggak ngalamin struggle yang membuat mungkin salah satu dari tim atau bahkan semuanya bilang nggak jadi lah, nggak usah lah ini, nggak usah gitu. Tapi akhirnya tetap dilanjutin, ada nggak? Oke, Ada nggak? Indira, silakan. Dapat nggak momen kayak gitu? Ini btw ada yang komen tuh gak sih di live Gimana kita? tuh Kak? Apa tuh Kak? Aduh, aku tarik napas dari Tuti. Ada Tuti, kita tarik napas bareng. Oke. Gimana? Struggle kita Kak ya. Mungkin kita yang pertama tadi itu waktu. Iya. Yang kedua juga dana Kak ya. Walaupun Betul. kita dapat hibah juga kita harus Manage. kita manage dana itu untuk kemana-mana aja. Misal kita beli bahan, alat, kemudian juga kita Biaya waktu pengujian. itu kita harus memanage dari keuangan itu supaya sesuai dengan apa yang kita nanti cantumkan di Betul. laporan gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi ya, walaupun kita dari segi duka yang tadi masalah waktu dan struggle, kayak sebenarnya kita nih bisa dibilang blessing in disguise Kak. Nah, gitu. Kenapa blessing in disguise? Karena sebenarnya kalau dilihat secara implisit apa yang kita lalui sementara ini, kita udah jalan riset 3 bulan dia. Iya, bener banget. Nah, selama 3 bulan ini kita udah belajar banyak sih. Yang pertama tadi time management. Iya, Yang kedua kita juga diajarin masalah manajemen administrasi. Nah, perlu diketahui juga mungkin buat teman-teman yang masih awam tentang PKM. Jadi di PKM ini sangat strict untuk masalah pelaporan administrasi. Yep. Nah, kita jadi dituntut untuk menjadi orang yang bisa bertanggung jawab secara administrasi. Apa yang ada udah kita cantumkan di proposal awal harus kita pertanggungjawabkan dengan baik melalui program kreativitas mahasiswa ini. Kemudian juga kita yang aku amati juga dan yang aku rasakan sekali adalah sebenarnya ada soft skill yang diajarkan gitu, yang Bener bisa banget. kita kembangin lewat PKM ini. Yap. Kayak Indira kan kebetulan ketua tim, jadi dia leadershipnya main banget gitu di tim. Iya. Berarti kita harus Karena sama- keberhasilan itu juga ditentukan sama ketua. Ketua tim, Kalau betul. ketuanya malas, wah bahaya Ya, itu. wassalam. Nggak bisa. Assalamualaikum.
belum. Jatuhnya bukan program kreativitas mahasiswa. Apa tuh, Kak? Kelompok kegagalan. Aduh, jipling ya, amit-amit. Aduh, jangan sampai Kak, jangan sampai Kak. Ya kan di grup ya kan ngabarin kan, guys, ayo kita ketemu buat bahas ini. Terus ketuanya bilang, ya udah besok aja, kan nggak jadi kerja. Iya, Iya, bener bener. banget. Kata-kata yang tadi mirip banget sama yang sering diomongin Indira di grup. Gimana? Ayo guys, kumpul. Jangan pada deadline ya. Gitu. Ayo guys, ngumpul gitu. Terus Iya. tiba-tiba nggak ada yang jawab. Woi. Tapi untungnya Kak ya di tim kita itu cager-cager banget sih, dan juga kerja sama timnya itu sangat melengkapi satu Betul. sama lain. Ada rasa emosional khusus gitu. Iya, ya. bener banget sih. Ya, Jadi rasanya. chemistry-nya tuh main banget Kak di kita sekarang. Bener-bener. Itu lama-lama nih kalau bisa nyiptain sampai kurang lebih 10 PKM gitu teman Pro 2 ya. Waduh. Boleh banget sih. Bisa. Wah, Bisa. Bahaya Bisa. kalau ketemu sama kelompoknya Indira nih, bahaya nih. Wah. Bisa tapi mati Kak. Enggak. Bercanda guys, bercanda Tapi guys. kita enjoy sih. Enjoy sih. Enggak sampai mati. ICU mungkin. ICU. Tapi ini soalnya ini kan perlu gimana ya? Perlu critical thinking yang cukup dalam. Iya. Bener Karena banget. kecacingan itu bahkan di beberapa artikel juga kayak kita misalnya kita bicara soal artikel yang udah publishnya udah go internasional kayak Sinta Iya. misalnya. Iya. Banyak tuh yang ngomongin soal cacingan segala Betul. macam gitu. Ini pengalaman pribadi ya. Aku tuh dulu kurus banget. Wah. Hampir aku kira cacingan. Oke. Jadi itu periksa ke dokter, dicek segala macam, udah nggak ngerti dah aku tuh bahasanya apa Oke. ya. Yang jelas dinyatakan tidak cacingan. Oke. Karena ya itu dibilang kamu loh pola hidupnya Oke. bersih. heeh. Nggak mungkin, itu emang kamu perlu bulking aja Iya. gitu. Nutrisinya perlu di Nu- up nu- lagi. nutrisinya gitu. Iya. Jadi dan dulu itu aku 43, beratku 43 Wah. kilo. Oke. Nah, sekarang 51. Oke. Wah, bagus dong, Bagus, Kak. bagus. Sehat. Salam dokter Eka, terima kasih dokter. Salam dokter. Salam dokter. Mohon doa restunya ya dokter. Nah, Nah, rasanya. jadi dokternya sendiri pun bilang, emang ya kasus cacingan ini selain daripada banyak alibi-alibi dan juga banyak isu-isu yang bilang asal kurus itu Cacingan. cacingan. Tapi itu lama-lama bisa jadi stigma sih emang Kak. Iya. Heeh. Dan beberapa stigma itu juga udah istilahnya udah mulai menggema bahkan di Singaraja gitu ya. Iya. Ada tantangan tersendiri nggak Oke. untuk bidang itu? Kan ketika kita ngambil cacingan ada nggak? Oke, mungkin dari tantangan sendiri sih mungkin kita juga melihat fenomena yang sama seperti yang Kakak lihat ya. Yep. Jadi sebenarnya seperti yang kita udah state di awal tadi bahwasanya kecacingan ini merupakan salah satu NTDs, jadi neglected tropical disease, penyakit tropis yang terabaikan. Nah, sebenarnya justru tantangan ini yang bikin kita makin dalam tanda kutip ya jengah dan juga ingin meng-up gitu hasil riset kami bahwasanya sebenarnya kecacingan ini perlu menjadi perhatian yang bersama gitu. Iya. Nah, jadi balik lagi sama tujuan riset kita sebenarnya secara umum, secara khusus dan juga secara khusus riset kita ini sebenarnya ibarat dua mata pisau. Nah, dua mata pisaunya ini maksudnya adalah satu sisi kita ingin concern pada bidang kesehatan. Jadi kita ingin mengelaborasikan, lebih mengedepankan aspek kesehatan untuk menyadarkan dan ikut bersama-sama mempromosikan lah kepada masyarakat bahwasanya kecacingan ini perlu kita jadikan concern bersama sehingga kita ada riset ini. Iya. Yang kedua dari segi lingkungan karena mungkin kita sendiri di Bali sementara kan pastilah lekat dengan yang namanya canang. Nah, canang ini kita gunakan sehari-hari, ada di mana-mana dan pasti bakal selalu ada di Bali. Semasi Bali itu ada, pasti adalah canang. Nah, oleh karena itu kita juga punya concern bahwasanya sampah organik ini perlu dimanfaatkan dengan baik, didiversifikasi lah mungkin bahasa kerennya ya. Iya. Jadi supaya nggak hanya selalu dibikin jadi kompos atau dibuang begitu aja, tetapi juga bisa dijadikan sebagai sarana diagnosis kecacingan seperti itu Kak. Oke, berarti harapan kedepannya adalah nggak ada lagi tuh alasan limbah-limbah yang kebuang. Iya, betul sekali. Karena makin banyak limbah harusnya makin banyak penyakit cacingan yang sembuh. Bener banget Iya, sih. jadi makin banyak ada limbah, makin banyak yang bisa kita manfaatkan untuk screening, deteksi dan juga pengobatan yang lebih efektif dan juga lebih efisien untuk kecacingan. Gitu. Wah, mantap banget ini, amazing banget. Soal support dari kampus gimana? Oke, silakan Indira. Oke, support dari kampus sendiri dia sangat mensupport kita Kak ya. Ah. Dari WD3-nya, kemudian dari dosen pendamping kita Dr. Bayu itu sangat mensupport sekali dan teman-teman kita juga sangat mensupport. Yang mana kita di sini dibantu dengan akses dari labnya, kemudian juga petugas labnya, juga laborannya juga membantu kita pada saat penelitian. Kemudian kita dikasihkan
terkait dengan informasi-informasi apa aja sih yang perlu direvisi atau apa aja sih yang perlu kita perbaiki supaya nantinya kita semakin bagus nih riset yang kita lakukan. Bener. Semakin direvisi kan semakin bagus nih yang kita Bener. hasilkan ya. Harus sih. Justru ketika tidak direvisi malah kita gini Ya kan. wassalam juga. Ada pertanyaan, jadi kenapa ini nggak direvisi? Apakah kita memiliki sentimen pribadi dalam Nah, hal ini? itu dia. Iya. Apa jangan-jangan hubungan kita yang cacingan nih? Digerogoti Jangan oleh banyak sampai. orang Jangan segitu. sampai, jangan sampai. Ini kan ada presentasinya ya? Betul, Iya. ada presentasinya Sudah? Kak. Belum. Nah, Jadi- On the way ya. Nah, On the way. strategi apa yang diterapin sama Ibu Ketua untuk minimal menanggulangi serangan-serangan yang ada nanti saat Oke. presentasi? Oke. Kalian yang presentasi yang takut gitu. Gimana? Tapi bagus banget sih pertanyaan Kak. Jadi kita untuk menanggulangi terkait dengan presentasi ke depannya nih di tepatnya tanggal 31 Juli nih Kak, kita melaksanakan 31 presentasi Juli. PKP 2 namanya. Oke. Sebelum seleksi ke PIMNAS kita melakukan presentasi. Jadi strategi kita untuk PKP 2 ini tentunya kita melakukan monitoring dan evaluasi terkait Oke. dengan pelaksanaan PKM yang sudah kita lakukan bersama dengan dosen, kemudian juga bersama dengan universitas juga. Jadi kita di sini melakukan monef dan juga kita melakukan persiapan-persiapan seperti membuat laporan, kemudian PowerPoint tentunya kayak yang menarik Iya. banget, dan tentunya juga kita harus tahu pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang nanti ditanya oleh reviewer dan juga penilai Yap. dari pusat gitu sih Kak. Nah, itu dia tuh. Selain daripada tim penilai teman Pro 2, ada juga reviewer yang dia itu diam-diam ya, mantau Diam-diam kita. menghanyutkan. iya, dia senyum, bilang selamat segala macam. Ya nilainya Ci. Amin. Amin. Nggak ada. Itu tuh yang paling sering terjadi. Berarti emang dari segi kesiapan yang disiapkan bukan cuma penelitian aja, tapi mentality juga. Ya, Betul. mental juga sih. Nah, kalau dari pembinanya sendiri gimana? Intens nggak? Bimbingannya intens atau gimana? Sangat intens banget Kak ya. Soal pembina kita itu sangat merangkul kita banget dan kita selalu betul banget. cek apa aja sih kekurangan kita, dan kita juga direvisi, dikasih tahu apa yang harus diperbaiki. Kita misalnya kita disuruh perbaiki tentang laporannya, ada yang kurang nih, kita perbaiki. Oke. Kemudian juga kita dikasih support banget sama dosen pendamping kita, Dokter Bayu. Dokternya itu sangat manajemen waktunya dan meluangkan waktunya untuk kita semua penelitiannya. Kemudian juga di sini Dokter Bayu juga sangat bagus banget sih riset yang dia kasih tahu, informasi-informasi materi yang dia kasih tahu itu juga kita bikin amazed gitu loh Kak. Kita Wow. amazed banget sama materi-materi yang beliau kasih ke kita. Berarti gitu. nggak ada tuh istilah-istilah yang ketika di chat malam tuh dosennya marah-marah gitu nggak Oh, ada? tidak. Yang penting luar jam kerja saya ini. Ah. Nggak ada, itu nggak ada. royal banget sih Royal dokternya. banget. Betul. Wah, dokter siapa tadi? Dokter Bayu. Terima kasih Dokter Bayu. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Made Bayu Permasuta M Biomed FFRI. Terima kasih sudah membantu generasi-generasi ini. Biasanya kan ada yang di chat malam-malam tuh marah-marah kan. Iya, Iya. Ini di luar jam kerja saya. Wah. Kita merasa sebuah privilege gitu bisa Iya, dibimbing privilege. sama Iya, beliau. tapi dituntut biar dapat juara. Dibimbingnya Sengaja. jarang Sengaja. gitu. Tapi thank you banget buat Dokter Bayu ya. Next pertanyaan-pertanyaan lain teman berdua kita bakal lanjutin di next obrolan. Tetap stay tune dengerin obrolan kita ngomongin soal hibah percacingan ya. Supaya tidak kurus tubuh aja biar makin sehat. Jadi kita juga gemukkan pengetahuan ini. Tetap stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pro 2 Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. Bu, Ya, pesan nasi pecel 1 ya. Minumannya air hangat aja. oke nak. Nggak sekalian kerupuknya. Ibu juga jual nasi goreng loh. Lain kali diorder ya. Wah, seru banget nih nguleknya Bu. Yuk selalu dengerin RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 97,9 FM. Pro 2, teman terbaik kamu 105,4 FM. RRI juga sebagai media promosi yang gak kalah keren dengan media promosi lainnya. Info pemasangan iklan bisa hubungi Dewa Ayu Asri WA 0815436479 Atau Dewa Sudiarte WA 081547068606. RRI Media Independen Pemersatu Bangsa.
ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Pro 2 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini ngomongin soal hibah riset program kreativitas mahasiswa 2024 dari mahasiswa Undiksa, spesialnya anak MIPA dan juga anak kedokteran nih teman Pro 2 ya. Dan kita mau lebih sedikit merecall kalau dari tahun ke tahun peningkatan mahasiswanya itu luar biasa. Betul. Yang awalnya daerah tiba-tiba nasional sekarang internasional gitu. Betul. Bahkan sekarang akan ada teman Pro 2 riset yang mengangkat solusi dari limbah rainan Bali. Betul. Yang kedepannya akan berguna tentang masalah percacingan. Kita doain semoga ini bisa masuk ke PIMNAS, semoga ini bisa masuk benar-benar ke jenjang apapun yang dituju. Dan Betul. tentunya nggak Sekarang. mentok di sana aja, Iya. biar dari segi timnya juga ya dapat untungnya, dari segi masyarakat juga apalagi. Apa yang pengen disampaikan Mahayana sama teman Pro 2? Oke, mungkin dari aku pertama ya. Jadi yang pertama di sini aku mengucapkan terima kasih dulu ya kepada RRI Singaraja atas undangannya untuk kita ngobrol di sini untuk sharing-sharing terkait dengan penelitian kita. Nah, mungkin yang selanjutnya juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada dari rekan-rekan di kedokteran Undiksa, kemudian Bapak Ibu dosen, dokter-dokter yang ada di FK Undiksa yang senantiasa mendorong kita, mensupport kita, begitu juga dari Sivitas Akademika yang ada di Undiksa. Nah, harapan aku sendiri sih yang pertama tadi penelitian ini bukan semata-mata hanya fokus pada PIMNAS-nya aja, tetapi kita fokus juga pada substansi. Ya, semoga hasil penelitian yang udah kita lakukan bisa bermanfaat ke depannya bagi orang-orang banyak. Semoga bisa mengatasi masalah sampah yang di Bali yang makin hari makin complicated. Amin. Kemudian juga bisa menyasar dan juga bisa meningkatkan kemampuan kita lah untuk menanggulangi NTDs terutama kecacingan seperti itu. Benar. Thank you Mahayana. Indira, Ibu Ketua nih. Oke, thank you nih kesempatannya. Pertama aku mau ucapin terima kasih juga kepada RRI Pro 2 Singaraja atas undangannya ke kita semua. Kemudian juga aku ucapin terima kasih kepada Civitas Akademika Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Kedokteran, teman-teman dokternya dan juga dosen pendamping. Kemudian di sini aku terkait dengan apa sih harapan aku terkait dengan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat nantinya ke depan bagi masyarakat, kemudian pemerintah juga, teman-teman bisa mengembangkan juga terkait dengan penelitian kita. Siapa tahu ada yang mau nih. Kemudian juga kita harap kita nanti bisa melakukan yang terbaik terkait dengan penelitian kita, modifikasi teknik atau CARS ini. Kita bisa melakukan presentasi yang paling terdekat ini 31 Juli, persiapan PKP 2-nya. Bisa terseleksi ke PIMNAS Tenggara dan juga ke instansi lainnya. Semoga bisa tercapai. Kemudian semoga dengan adanya penelitian ini penyakit kecacingan bisa terkurangi. Itu aja sih dari aku. Astungkara. The last dari Indra. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih untuk RRI Pro 2 Singaraja di mana telah mengundang kami dan juga untuk untuk teman-teman yang telah mengundang saya dalam penelitian ini karena seriously ini kayak wow banget gitu loh. Kayak bisa katakan mind blowing banget dan ternyata kita juga dari hal ini kita bisa mengurangi sampah. Bagaimana sampah itu bisa jadikan jadi alat dari bahan medis yang digunakan untuk mengurangi atau untuk diagnosa diagnosa kecacingan ini. Yang kedua, untuk Sivitas Akademika terutama untuk dosen dari Fakultas Kedokteran dan juga dosen dari FMIPA juga yang membantu mensupport dalam kegiatan ini. Dan juga masih banyak lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa merasa hormat. Saya sangat berterima kasih dan kami mohon doanya kepada teman-teman yang mendengarkan untuk agar kami bisa lolos ke PIMNAS. Karena apa yang kami lakukan ini bukan ada tanda sia-sia, tetapi untuk masa depan yang lebih baik, terutama di Pulau Bali yang menjadi pusat internasional pastinya kan. Jadi internasional tidak hanya dari pariwisata tapi juga dari pengetahuannya seperti itu. Betul sekali. Dan semoga juga nih kayak jelas banget. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa jadi yang lebih baik, apa bahasanya ya? Bukan dikomersilkan, apa ya?
Di apa? Upgrade? Bukan di upgrade. Aduh, aku lupa lagi bahasanya. Oke, Bisa apa ya? Pokoknya bisa untuk yang lain, untuk terutama untuk daerah-daerah terpencil lah gitu. Yoi, ya biar ada impact baik Impact ya. baik Betul. ya, seperti itu. Thank you banget dari Mahayana, dari Indira, dari Indra juga, dan salam juga buat tim-tim yang lain nih yang hari ini Siap. tidak sempat untuk hadir. Teman Pro 2, thank you banget yang udah gabung di live chat YouTube kita, di live chat RRI Digital teman Pro 2, dan juga dari semua sosial media kita. Thank you banget. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.